Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang keajaiban surat Al-Fatihah apabila diamalkan 3 malam berturut-turut dan juga ketika diamalkan 7 malam berturut-turut. Setiap rakaat di dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, bacaan surat Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib untuk dibaca. Hanya surat Al-Fatihah satu-satunya surat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi rukun di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang jika ia tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah intisari dari seluruh surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan surat Al-Fatihah ini dengan segala keajaiban dan keutamaan yang begitu besar dan luar biasa. Orang yang membaca surat Al-Fatihah sama artinya bahwa ia telah memberikan sedekah emas di jalan Allah. Sebab surat Al-Fatihah adalah surat yang istimewa dan memiliki banyak khasiat juga fadilah bagi siapa saja yang rutin mengamalkannya. Keistimewaan Al-Fatihah dapat diamalkan untuk kepentingan atau hajat apapun dengan cara tertentu. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan, pernah memberikan ijazah cara mengamalkan Al-Fatihah yang salah satu tujuannya agar bisa keluar dari himpitan hidup yang berat dan terlepas dari hutang yang menumpuk. Bagi yang punya hajat tertentu seperti ingin dapat pekerjaan, lulus ujian sekolah, dapat jodoh, ingin kaya, usaha lancar dan sebagainya, sebetulnya itu mudah untuk digapai, tergantung pada kemauan. Caranya hanya dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Lantas, bagaimanakah caranya? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk mengamalkan membaca surat Al-Fatihah ini adalah dengan bangun di sepertiga malam yang terakhir, yaitu sekitar jam 3 pagi. Setelah itu bersucilah dengan berwudu, kemudian kerjakan sholat hajat 2 rakaat. Lantas kenapa kita harus mengamalkannya di sepertiga malam yang terakhir? Hal ini kita bisa melihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam sholat hajat tadi, di mana pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, lanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, lanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Surat tersebut tentunya cukup dibaca 1 kali di setiap rakaatnya. Kemudian jangan lupa setelah salam
baca lagi surat Al-Fatihah dengan jumlah 49 kali, dan akan lebih afdal jika kita mau membacanya sebanyak 77 kali. Namun caranya, di setiap 7 kali membaca surat Al-Fatihah, lalu berdoalah meminta kepada Allah apa yang akan menjadi hajat kalian semua. Setelah selesai berdoa, lanjutkan lagi sampai jumlah bacaan surat Al-Fatihah tersebut genap hingga totalnya 49 kali, sehingga ada sejumlah 7 kali jeda kita berdoa memohon kepada Allah, atau 7 kali 7 sama dengan 49 kali. Jika Anda membacanya 77 kali, maka berarti Anda berdoa sebanyak 11 kali. Ketika berdoa tersebut, boleh kita menggunakan bahasa apapun yang kita pahami. Jika kalian bisanya menggunakan bahasa Jawa, silahkan gunakan bahasa Jawa. Jika bisanya menggunakan bahasa Indonesia, silahkan saja gunakan bahasa Indonesia. Sebab ketika kita berdoa pada saat seperti ini adalah sudah di luar ritual salat kita, maka boleh saja kita berdoa dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami. Yang penting lakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh, dan yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah, dan hanya berharap kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amalan ini setidaknya 3 malam berturut-turut. Yakinlah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat akan terpenuhi, permasalahan hidup kita akan terselesaikan, dan hutang pun segera terlunasi. Lalu bagaimanakah jika kita amalkan dalam 7 malam berturut-turut? Tentu akan ada 7 keajaiban yang biasanya langsung terjadi, dengan syarat jika benar cara mengamalkannya. Caranya dengan menggabungkan bacaan surat Al-Fatihah dan sholawat. Lalu apa sajakah 7 keajaiban yang akan kita alami dengan amalan ini? Yang pertama, jika Anda belum memiliki jodoh, maka bismillah akan mendapatkan pasangan hidup. Tentunya ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah dilibatkan, maka dijamin olehnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, akan terjawab permasalahan rezeki. Rezeki kita akan berubah secara ajaib. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan kepahitan hidup. Keajaiban yang ketiga, diangkat derajat hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hidup, membuat kita mulia di mata masyarakat, dijauhkan dari keterbelakangan, kehinaan, dan kelemahan. Dan Allah akan memberikan kekuatan, dan kita pun akan dihormati serta didoakan oleh orang banyak. Yang keempat, akan mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Tidak ada satupun makhluk, baik dari golongan manusia, jin, hewan, ataupun yang lain, yang tidak akan mampu mencelakai kita. Yang kelima, dapat menyingkap tabir alam gaib. Jika Anda mengamalkannya dengan niat untuk melihat alam gaib, maka pada hari terakhir Anda mengamalkannya, maka kalian akan melihat kebesaran kerajaan Allah, baik yang ada di langit maupun di dalam bumi. Yang keenam, akan menambah kesehatan, yaitu dengan menyembuhkan 70 penyakit lahir dan batin tanpa ruqyah, karena berkah dari Al-Fatihah dan juga sholawat. Yang ketujuh, mendapatkan kekuatan, keyakinan hati, dan kecerdasan berpikir. Lalu bagaimana cara mengamalkannya untuk mendapatkan ketujuh keajaiban tersebut? Caranya adalah mulai dari hari Jumat malam, yaitu pada malam Sabtu di sepertiga malam terakhir, sholatlah 7 rakaat yang terdiri dari sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, dan sholat witir 3 rakaat. Lakukan ini selama 7 malam berturut-turut. Kemudian pada setiap rakaat, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, lanjutkan baca ayat kursi.
berarti semuanya berjumlah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi dibaca 7 kali juga, sebab jumlah rakaat sholat yang kita lakukan adalah 7 rakaat. Selanjutnya setelah selesai sholat sunnah yang 7 rakaat tadi, yaitu setelah salam pada sholat witir yang terakhir, lanjutkan baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ayat kursi sebanyak 7 kali, dan lanjutkan membaca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali. Setelah wirid selesai, langsung lakukan sujud dan baca lagi surat Al-Fatihah 1 kali, dan ketika sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebutkan doa atau permohonan kalian. Kemudian setelah berdoa, sebelum bangkit dari sujud, bacalah sholawat 1 kali. Kemudian selama Anda mengamalkan ini dalam 7 hari, setiap selesai sholat 5 waktu, bacalah istighfar sebanyak 70 kali. Bacalah istighfar yang pendek saja, Astaghfirullahalazim. Kemudian agar cepat terkabul apapun doa kita, maka jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua serta memaafkan orang yang telah menyakiti kita, karena ini adalah salah satu pembuka kunci pintu langit. Sahabat yang dirahmati Allah, itu tadi keutamaan atau keajaiban surat Al-Fatihah yang jika diamalkan 3 malam berturut-turut dan juga 7 malam berturut-turut. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.